Siap mengemban tugas sebagai pejabat struktural dan pejabat fungsional. Dan akan bersikap loyal. Jujur dan bekerja keras. Demi suksesnya tugas tersebut. Dua. Akan mengutamakan kepentingan pemerintah dan negara. Di atas kepentingan pribadi. Partai maupun golongan. Waktu, pikiran, dan tenaga akan saya curahkan untuk mengemban tugas sebagai pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga. Akan bekerja sama dengan para pihak yang berkepentingan dengan tugas pokok dan fungsi BP2MI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Tunduk dan patuh dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para karyawan yang alhamdulillah telah melaksanakan tugas kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Dirjen Polisi Albert Lady BNHC Anita selaku sekretaris utama kita hadir bersama kita. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang diwakili oleh para Biro SDM Kemenkeu Bapak Dr. Lukijo SENM. Yang terhormat Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan diwakili oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Bapak Nur Faisal Ahmad SEHK. Yang terhormat Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN diwakili oleh Direktur Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Bapak Nur Hasan Estos. Yang terhormat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang hari ini diwakili oleh Direktur Bina Alamun Dirjen Dukcapil Bapak Andi Triarmoni SESIGNM. Yang terhormat para pejabat tinggi media dan seluruh para pejabat tinggi Pratama di lingkungan BP2MI. Yang terhormat spesial Karapurna Eselon 1 BNP 2 DKI dan BP2MI. Yang pertama Bapak Ade Adam, terima kasih rekan-rekan Bapak Agustin Sugian Nagoro hadir bersama kita, Bapak Teguh Hendro Cahyono dan Bapak Anja Trihanto. Para pejabat administrator dan koordinator baik hadir secara daring maupun luring, para pejabat pengawas dan subkoordinator baik yang hadir secara daring maupun luring. Yang terhormat perwakilan ibu-ibu dan wanita persatuan BP2MI, seluruh para pejabat yang dilantik, hadirin tamu undangan sekalian. Alhamdulillah, puji Tuhan bahwa pada hari ini telah dilantik dan telah kita saksikan bersama pegawai negeri sipil sebanyak 18 orang yang terdiri dari 1 pejabat tinggi media, 2 pejabat tinggi Pratama, 3 pejabat administrator, 2 pejabat pengawal dan 8 pejabat fungsional, yaitu perencana, analis pengelolaan keuangan APBN dan perangkat keuangan APBN. Pejabat pimpinan tinggi media dan pertama yang sekarang dilantik ini merupakan talent terbaik hasil dan proses seleksi manajemen talenta yang berbasis pada sistem dalam proses promosi, rotasi, dan mutasi dan pengukuhan jabatan di BP2MI. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara bahwa BP2MI berhasil, sekali lagi, BP2MI berhasil meraih predikat sangat baik, meningkat dari kategori sebelumnya baik dengan nilai yang diperoleh sebesar 325 dan indeks 0,79 dalam penerapan sistem.
Ini adalah sebuah pencapaian kita bersama, bukan pencapaian Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sekali lagi, ini adalah sebuah pencapaian kita semua, kita bersama, sebagai lembaga yang menerapkan sistematik. Sebuah recognition atau dalam hal ini pengakuan bahwa BP2MI, lingkungan kita bekerja dan sistem kita bekerja adalah berdasarkan pada sistemnya. Sistem ini bukan sistem pertemanan, bukan sistem karena kedekatan, bukan karena ada faktor suka atau tidak suka, namun ini berdasarkan prestasi, track record, dan tentu karakter serta kompetensi saudara-saudara yang dianggap mampu untuk memegang jabatan tersebut. Saya sering mengatakan dalam berbagai acara pelantikan, ketika saya masuk di lembaga ini, saya tidak mengenal siapapun. Saya tidak memiliki kedekatan khusus secara personal dengan siapa. Maka insya Allah demi Allah, semua penilaian dan keputusan akan didasarkan pada penilaian yang objektif. Dan lebih khusus saya katakan, tidak boleh dan tidak ada dalam hal pengangkatan jabatan yang dulu di luar sering kita mengenal dengan budaya transaksional. Seseorang menyerahkan upeti kepada pihak-pihak tertentu hanya untuk mendapatkan jabatan. Insya Allah demi Allah, itu tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah terjadi. Dan siapapun yang nanti jika terbukti kemudian hari melakukan hal-hal yang saya garis bawahi, maka Anda adalah orang-orang yang bersiap dengan sanksi. Sekali lagi, semua didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan kebutuhan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Mutasi promosi antar unit di BP2MI bertujuan antara lain untuk memperkuat sinergi, mengembangkan inisiatif baru, memperbaiki proses yang selama ini kita kenal dengan tata layanan baik penempatan maupun perlindungan, untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kompetensi dan pengayaan pengalaman lintas fungsi bagi para pejabat bersangkutan sebagai tour of duty, dan menyiapkan calon-calon lainnya di lingkungan BP2MI untuk masa depan organisasi dan lembaga yang kita cintai. Saya berharap para pejabat-pejabat yang dilantik pada hari ini menjunjung tinggi komitmen, nilai-nilai integritas, dan dapat menjadi role model atau teladan yang baik bagi lingkungannya, bagi junior-juniornya. Lakukan terobosan-terobosan yang progresif dan lahirkan kebijakan-kebijakan yang revolutif. Tadi sudah kita dengar bersama dibacakan kontrak kinerja. Tadi sudah kita dengar bersama saudara-saudara membacakan sumpah menjadi kesetiaan kepada ideologi negara dan konstitusi negara kita. Saya ingatkan, Indonesia, negara ini, negara yang kita cintai lahir batin, sedang diserbu oleh gerakan-gerakan proksi internasional, sedang diserbu oleh kelompok-kelompok yang secara terbuka menggaungkan, menawarkan ideologi lain selain ideologi yang kita yakini, yaitu Pancasila. Mereka adalah bagian dari proksi internasional yang tidak ingin melihat negara kita kuat secara ekonomi, yang tidak ingin melihat negara kita masuk pada peradaban baru dari negara berkembang sebagai negara maju. Proksi internasional berkepentingan juga untuk mengambil alih semua kekayaan sumber daya ekonomi dalam penguasaan mereka. Mereka juga berkepentingan atas situasi politik tanah air yang diinginkan dalam kendali. Mereka menggunakan antek-antek dan agen-agennya yang berubah wujud di negara kita menjadi kelompok-kelompok yang secara terbuka anti terhadap pemerintah yang sah, anti kepada Pancasila, ideologi negara kita. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa Pancasila itu yang sesungguhnya yang mereka perjuangkan bukan prinsip dan nilai-nilai agama. Agama jadi topeng dan jubah, dan sesungguhnya apa yang menjadi perjuangan politik mereka. Saya inginkan saudara-saudara menjadi pejuang-pejuang terdepan untuk menjaga Pancasila, menjaga merah putih, menjaga republik yang kita cintai lahir dan batin. Saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, kita sedang berada dalam jalan perubahan yang benar. Hari ini transformasi sedang kita kerjakan.
regulasi yang menunjukkan keberpihakan negara sudah kita terbitkan dan akan terus kita lakukan. Berbagai pelayanan yang cepat, murah, dan bahkan juga semakin kuat terus kita lakukan. Dan berbagai fasilitas istimewa bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarga terus kita siapkan. Saya minta saudara-saudara jangan pernah berhenti untuk melakukan perubahan baru. Jangan karena alasan anggaran yang terbatas, yang kadang-kala menyakitkan, membuat dada kita sesak, menempatkan kita menjadi pihak yang tidak berdaya untuk melakukan banyak hal yang positif. Tidak. Segera tinggalkan budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Sekali lagi, segera tinggalkan budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Kalau hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, maka lembaga ini tidak perlu orang-orang pintar, tidak perlu orang-orang yang memiliki gelar-gelar akademik. Sesungguhnya siapapun bisa mengisi lembaga ini karena keuangan bagi lembaga ini setiap tahunnya sudah dialokasikan. Berarti tugas kita yang ada dalam lembaga ini hanya tinggal bagaimana menghabiskan melalui program-program kerja masing-masing. Tinggalkan budaya kerja yang hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan segera keluar dari zona nyaman dengan memilih jalan pengabdian bekerja migran sebagai pilihan kerja profesional dan jalan ibadah kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, segera keluar dari zona nyaman dengan memilih jalan pengabdian untuk bekerja migran sebagai pilihan kerja profesional dan jalan ibadah kepada Tuhan. Ingat, terus perkuat sinergi dan kolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, bangun jejaring dengan berbagai kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pekerja migran dan keluarganya. Harapannya agar perlindungan utuh dan menyeluruh kepada pekerja migran dan keluarganya bisa diwujud nyatakan sebagaimana yang menjadi harapan kita bersama. Saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat mengemban tugas baru kepada para pegawai negeri sipil yang baru saja dilantik, bekerja dengan totalitas dan tidak setengah-setengah. Tumbuhkan kesadaran ideologis dan bukan menjerumuskan diri pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Harapan dan mimpi-mimpi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya wajib hukumnya untuk kita wujudkan. Dan kita yang menyandang predikat sebagai aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab moral atas nama sumpah dan janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Tanggung jawab moral dan sejarah tugas negara sebagaimana undang-undang telah memerintahkan. Dan demi Allah, karena sesungguhnya setiap gaji, setiap fasilitas yang kita terima, yang juga dinikmati oleh keluarga kita di rumah, demi Allah sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang disumbangkan kepada negara. Maka selalu saya katakan, bekerja untuk PMI dan keluarganya adalah bekerja dengan hati dan nurani, bekerja dengan penuh simpati dan empati, karena pada dasarnya di atas kebijakan yang lebih penting dari itu adalah keberpihakan. Kita boleh melahirkan berbagai kebijakan, tapi jika kita tidak memiliki keberpihakan, maka kering, tidak memiliki makna apapun atas kebijakan yang kita lahirkan. Jadi keberpihakan lebih penting dari sekedar kebijakan. Maka insya Allah setiap yang kita lakukan dan kerjakan jika bersumber pada harapan tadi, maka semua insya Allah akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap cintai negara ini, tetap cintai Pancasila, tetap jaga merah putih dan Republik ini. Demikian, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Salam merah putih, bendera kita bersama. Walaupun wafikilah kami tarik. Wassalamualaikum.